Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan rahmat kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Baik, saya bersama teman saya hari ini akan menyampaikan materi dengan judul Ingkar Sunnah. Baik, kepada saya di dalam badan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, belum? Lupa? Ya baik, saya Ditya Ramadan dari Bekasi, dan di sini izinkan saya untuk memaparkan suatu materi yang berjudul Ingkar Sunnah. Oke, apa sih ingkar sunnah itu? Ingkar sunnah yaitu suatu pemahaman yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Dan ingkar sunnah juga ada dua, ada ingkar sunnah klasik dan juga ingkar sunnah modern. Adapun sejarah ingkar sunnah klasik, yaitu yang disitu sudah dijelaskan, menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, jika bakal munculnya paham ingkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Tiba-tiba ada seorang berkata, ajari kami Al-Quran saja, kata Imran bin Husain. Lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Nah, terus selanjutnya ada sejarah ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik berkembang pada abad kedua Hijriah pada masa Imam Syafi'i di Basrah, Irak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah setelah melalui perdebatan yang panjang. Rasional dan ilmiah pengingkar sunnah tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Karenanya Imam Syafi'i diberi julukan Nasirus Sunnah, yaitu pembela sunnah. Akhirnya pada akhir abad ketiga Hijriah, paham ingkar sunnah klasik lenyap dari peredaran. Lanjut, yang ingkar sunnah kedua yaitu ingkar sunnah modern. Adapun sejarahnya, setelah ingkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungnya selama 11 abad, maka pada abad keempat Hijriah atau 19 Masehi muncul paham ingkar sunnah di Mesir dan India akibat pengaruh kolonialisme yang melanda negara-negara Muslim. Nah, adapun di situ tokoh ingkar sunnah modern di Mesir yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern di Mesir. Beliau menolak hadis ahad, hadis yang dalam setiap jenjang periwayatannya hanya terdapat maksimal 9 orang perawi untuk dijadikan dalil dalam masalah
akidah tauhid. Menurutnya, untuk masalah akidah hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Lanjut, ada lagi tokoh yang kedua, yaitu Ahmad Amin. Pada tahun 1929, Ahmad Amin menerbitkan bukunya Fajr al-Islam, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus, bab 6 pasal 2. Namun sayang, dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Ada lagi tokoh yang ketiga, yaitu Ismail Adam. Pada tahun 1933 Masehi, Ismail Adam mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab sahih tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya, hadis-hadis itu secara umum diragukan otentitasnya, bahkan banyak yang palsu. Dan satu lagi tokoh ikat sunnah modern di Mesir, yaitu Abu Royah. Tongkat estafet ikat sunnah di Kairo dipegang oleh Abu Royah lewat bukunya Al-Waqi ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah, Suratan terhadap sunnah Nabi Muhammad. Dan mungkin penyampaian saya cuma segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aisyah Sofia. Padanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tingkat sunnah modern India. India adalah negara jajahan Inggris untuk melepaskan diri dari penjajahan umat Islam. India menyebutkan jihad Inggris menyadari bahwa sebuah jihad memperlukan identifikasi mereka. Pada pihak Inggris diminta ulama muslim yang memberikan fatwa bahwasanya jihad tidak baik dalam memiliki hadis-hadis tentang jihad. Nah, di antara tokoh umum adalah Darah Ali dan Abdullah. Tokoh ingkar sunnah modern di India, yaitu Ghulam Ahmad Parvez. Ghulam Ahmad Parvez mendirikan organisasi bernama Al-Quran atau Global Al-Quran, nama yang bagus namun isinya menyesatkan. Parvez menolak hadis secara keseluruhan, berangkat pada mutawatir. Menurutnya Al-Quran hanya menyuruh kita menjaga sholat, sementara tata-caranya diserahkan kepada pengesalan dan menentukan. Tokoh ingkar sunnah modern di Malaysia, Kasih Ahmad. Apa sih Ahmad Kasih? Ingkar sunnah modern di Indonesia. Tokoh-tokoh ingkar di sunnah di Indonesia diantaranya adalah Abdul Rahman, Ahmad Sutarto, Naswar Syamsul, dari Mubis, dan lainnya. Mereka menerbitkan banyak buku-buku yang menurutnya penelitian MUI. Buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka tanggal 30 September 1983, Jaksa Agung RI melarang beredarnya buku mereka. Buku karangan ingkar sunnah Indonesia. Satu Al-Baqsa, Kembalian Agama Islam, Al-Quran dan Bible, Al-Quran tentang manusia dan masyarakat, Al-Quran tentang sholat, puasa dan waktu, Al-Quran tentang Mekah dan sunnah haji, Al-Quran tentang manusia dan ekonomi dan lainnya. Ulama berbela sunnah pada abad modern, Profesor Dr. Mustafa Ashibai. Ulama berbela sunnah pada abad modern. Perbandingan ingkar sunnah klasik dan modern. Ingkar sunnah klasik perkembangan muncul pada sahabat berkembang pada abad Hijriah di Al-Basra, Iran, dan pada akhir abad ke-3 ingkar sunnah modern itu muncul abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan India, Pakistan.
sebab ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Nikah sunnah dalam modern pengaruh kolonialisme yang ingin merupakan Islam. Nikah sunnah dalam klasik bentuk bersifat perorongan dan tidak mengelak dirinya pebaru atau mujadid. Nikah sunnah dalam modern kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokoh banyak yang menilai sebagai pebaru. Perbandingan nikah sunnah klasik dan modern. Sikap atau ingkar sunnah klasik mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruan. Ingkar sunnah modern bertahan pada pendiriannya, bahkan menyebarkan pemikirannya sejarah yang ia disebut sebagai pemerintah. Pokok-pokok dari ingkar sunnah: 1. Tidak percaya hadis Rasulullah. 2. Dasar hukum Islam hanya aturan saja. 3. Sholat mereka bermacam-macam. 4. Puasa wajib hanya bagi mereka yang melihat bulan-bulan saja. 5. Nabi Muhammad SAW tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. 6. Orang yang meninggal tidak sholatin karena tidak ada perintah dari Al-Quran. 7. Pakaian bebas. Argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadap argumentasi ingkar sunnah. Al-Quran sudah lengkap berdasarkan Al-An'am ayat 38 dan surat An-Nahl ayat 80. Mengkorosna fil kita syai'. Artinya tidak ada sesuatu yang kami hendakan dalam Alkitab. Nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran tidak perlu penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Bantahan ulama. Bantahan sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung mendapat mereka, tapi meninggal ayat-ayat lain seperti surat Al-Ash ayat 1, ayat 7 dan Al-Ahzab ayat 36. Arti segala sesuatu pada Al-Quran dan bisa saja ya. Namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum dan agama. Argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Argumentasi ingkar sunnah. Nabi SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi SAW melarang penulisannya. Bantahan ulama. Ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis. Namun ada juga hadis Nabi mengizinkan sahabat menulis hadis. Maka para ulama menggunakan metode yang menggabungkan makna kedua hadis dalam masalah ini. Sekian, terima kasih. Siapa yang pertanyaan? Kalau tidak ada, diserahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya dan memperkenalkan diri. Siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa itu perbandingan antara sunnah hadis dan modern? Ini atas pertanyaannya. Jadi saya ingin jawab bahwa ikan sunnah klasik itu ada pada zaman sahabat. Jadi waktu itu tuh ada Imran bin Husain, dia tuh lagi ngajarin muridnya gitu, terus muridnya bilang kalau misalnya ajarin kami Al-Quran aja gitu. Jadi gak usah ngajarin hadis, jadi Al-Quran aja. Menurut mereka yang lebih penting itu Al-Quran, padahal Al-Quran sama hadis itu sama-sama penting kan. Dan kalau misalnya ikan sunnah modern itu hadir karena ini di Mesir sama India tuh ada akibat kolonialisme. Nah, kolonialisme yang melanda ada negara-negara muslim kayak gitu. Gimana sama jawabannya? Paham? Terima kasih jawabannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.